kita. Setelah ini kita nyanyi bareng-bareng lagu Garuda Pancasila. Oke? Semangat ya. Semangat dong, berdiri semua. Ayo. Harus kompak, nggak boleh kayak lemes ya. Ulangi, tepuk semangat. 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 Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Sebelumnya Ustazah ingin tahu, waktu kalian kelas 2 pernah belajar bangun datar nggak? Pernah pastinya ya. Bangun datar itu apa aja? Siapa yang masih ingat? Yo, ada bangun datar apa lagi? Segitiga, betul. Lingkaran, persegi, bagus. Persegi panjang, betul. Apa lagi? Jajar gendang, trapesi, banyak ya. Kalau Ustazah tanya, papan tulis ini bentuknya termasuk bentuk apa? Persegi panjang, bagus. Persegi panjang itu mempunyai berapa sisi ya? 4. Kalian tahu nggak sebenarnya bangun datar itu ada yang jumlah sisinya lebih banyak dari 4? Iya, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Itu namanya segi banyak. Seperti materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenal bangun datar segi banyak. Nanti kalian tahu, oh ternyata segi banyak itu jenisnya beragam, contohnya juga beragam. Di sini juga banyak ternyata di kelas ini yang termasuk segi banyak. Oke, kita mulai belajar siap? Iya, semangat ya, bapak dan mas. Nanti kamu yang semangat ketemu depan Ustazah kasih sesuatu. Oke, segi banyak ya. Sebelum itu apa itu segi banyak, kita harus tahu juga tentang kurva. Sebelum kita tahu segi banyak itu apa, kita harus tahu dulu apa itu kurva. Harus sudah tahu? Kurva itu istilah lain dari garis, ya. Kalau kurva itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama kurva terbuka dan yang kedua kurva tertutup. Kurva terbuka bagaimana ciri-cirinya, Us? Kurva terbuka itu ujung garisnya tidak saling bertemu seperti ini.
itu adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Nah, bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini bangun datar tertutup. Kenapa kok disebut tertutup? Karena garisnya saling bertemu. Ya, garisnya bukan garis lengkung, garisnya lurus. Jadi kalau ada bangun datar garis lengkung, itu namanya bukan segibanya. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa contoh dari bangun datar segibanya. Yang pertama ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, dan segi 10. Kalian perhatikan sisi-sisinya. Dari nama bangun datar tersebut menunjukkan banyak sisi yang terdapat dalam bangun itu sendiri. Misalkan, segi 5, berarti sisinya ada 5. Saling tertutup bukan? Iya, disebut apa? Segibanya. Kalau sisinya melengkung, berarti bukan segibanya. Contohnya apa? Bagus, lingkaran. Siapa Mbak? Mbak Feda. Nah, segi banyak itu sendiri dibedakan menjadi 2, ya. Ada segi banyak beraturan dan ada juga segi banyak yang tidak beraturan. Ya, segi banyak beraturan cirinya bagaimana? Semua sisinya sama panjang. Otomatis semua sudutnya juga sama panjang. Contohnya apa? Persegi. Persegi itu kan kotak ya, bentuknya ya. Nah, persegi itu kan sisinya semuanya sama panjang, bukan? Ya, betul ya. Semua sisinya itu sama panjang. Dan besar sudutnya pasti sama besar. Berapa Mbak? Berapa derajat? Siapa yang tahu? Bagus. Pintar-pintar ya kelas ini ya. Panjang besar sudutnya 90 derajat. Ini dinamakan segi banyak beraturan. Ya. Kalau yang segi banyak tidak beraturan, bagaimana cirinya? Sisi tidak sama panjang. Begitu juga sudutnya tidak sama besar. Iya, contohnya apa? Ya, kita simak bareng-bareng. Nih, contoh segi banyak beraturan. Sisinya sama panjang bukan itu? Iya, sama panjang. Ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5, serta segi 6. Selain itu sudutnya sama besar bukan? Iya, betul ya. Segi banyak beraturan. Lanjut segi banyak tidak beraturan. Nah, ini sama-sama segi banyak. Garisnya saling tertutup. Tapi kenapa kok disebut tidak beraturan? Ada yang tahu? Mas ininya tidak bagus. Kasih apa namanya? Mas Faras. Mas Faras bagus, pintar ya Mas Faras ya. Ya, betul yang seperti dikatakan Mas Faras. Kalau walaupun segi banyak, tapi itu bukan tidak beraturan karena sisinya itu panjangnya beda, sudutnya otomatis juga berbeda. Itu ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan. Sampai di sini kira-kira ada yang bingung nggak penjelasan Ustaz? Tahu ya bedanya segi banyak beraturan sama segi banyak tidak beraturan? Paham ya? Kalau paham nggak lanjut lagi. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ada. Oke. Nah, segi banyak itu apa tadi jadinya? Mempunyai dibatasi oleh garis lurus yang saling tertutup. Kalau garisnya terbuka, merupakan segi banyak bukan? Bukan. Nah, kalau segi banyak itu sendiri itu dibagi menjadi dua, satu beraturan, satu tidak beraturan. Kalau beraturan, cirinya bagaimana? Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Yang tidak beraturan yang seperti kita tidak jelaskan, sisinya panjangnya berbeda, ya, seperti trapesium tadi contohnya. Sudutnya juga besarnya berbeda ya. Iya. Paham? Kalau sudah paham, Ustazah Ika bentuk kelompok ya. Iya. Coba ini
20. Coba Ustazah Ika jadikan satu kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 anak. Coba absen 1 sampai absen 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Bisa bergabung antar kelompoknya 10. Ayo semangat.